Salam sejahtera. Renungan firman Tuhan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, Yehezkiel 33 ayat 4. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Tema suara lonceng tua di kota. Di sebuah kota kecil ada sebuah lonceng tua yang tergantung di menara balai kota. Selama puluhan tahun lonceng itu dibunyikan hanya pada acara penting. Namun belakangan lonceng itu jarang sekali berbunyi. Kota tumbuh, orang-orang sibuk, dan suara lonceng dianggap tidak lagi penting. Suatu sore angin kencang bertiup dari arah bukit. Awan gelap datang lebih cepat dari perkiraan. Sungai di pinggir kota mulai meluap, perlahan tapi pasti. Beberapa warga melihat air naik, tetapi mengira itu akan surut seperti biasanya. Mereka melanjutkan aktivitas, menutup toko, pulang ke rumah masing-masing. Di menara balai kota, lonceng tua itu terguncang oleh angin. Tali penggeraknya berayun pelan, lalu semakin kuat. Suaranya mulai terdengar berat dan dalam, memecah kesunyian sore. Beberapa orang menoleh, sebagian berhenti sejenak, namun banyak yang menganggapnya hanya bunyi lama yang tidak berarti. Air sungai terus naik. Ketika akhirnya menerobos jalan utama, kepanikan baru menyebar. Warga berlari, pintu dibanting, teriakan terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, lonceng masih berbunyi tanpa henti, seolah berusaha menembus keterlambatan yang sudah terjadi. Malam itu kota porak-poranda, rumah-rumah di dekat sungai terendam. Banyak yang selamat, tetapi kerugian tidak terelakkan. Keesokan paginya, orang-orang berkumpul di depan balai kota. Mereka menatap menara tua itu. Ada yang terdiam, ada yang menunduk. Mereka sadar suara itu sudah ada sejak awal. Bukan lonceng yang tidak berbunyi, tetapi mereka yang tidak lagi mau mendengarkan. Cerita lonceng itu menggambarkan bagaimana peringatan bisa hadir, tetapi diabaikan karena orang merasa aman dan sibuk dengan urusan sendiri. Suara lonceng tidak datang terlambat. Air juga tidak naik secara tiba-tiba. Semuanya terjadi perlahan, cukup jelas untuk disadari, tetapi tidak cukup untuk diperhatikan. Seringkali Tuhan berbicara dengan cara seperti itu, lewat firman yang sudah lama kita dengar, lewat nasihat yang berulang, atau lewat hati yang mulai gelisah. Tanda-tanda itu ada, waktunya pun masih tersedia. Namun, ketika suara peringatan dianggap biasa, kesiapan pun hilang. Akibatnya baru terasa ketika keadaan sudah sulit dikendalikan. Bukan karena Tuhan tidak mengingatkan, tetapi karena manusia menunda untuk menanggapi. Mendengar saja tidak cukup. Respon yang tepat pada waktunya adalah yang menyelamatkan. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk lebih peka mendengarkan tanda-tanda alam. Untuk kami lebih peka mendengarkan nasihat, peringatan, teguran Tuhan yang selalu datang kepada kami lewat sabda-Mu yang kami dengar, atau lagi lewat berbagai pengalaman-pengalaman iman. Berkati kami sekalian, ajar kami agar senantiasa memiliki ketajaman rohani untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya kami selalu berjaga-jaga, supaya kami mendapatkan keselamatan itu. Berkati pendengar sabda-Mu dalam seluruh pergumulan hidup. Dikala mereka ulang tahun, Engkau berkati dalam pertambahan usia. Dikala sakit, ada jamahan tangan kasih-Mu. Dikala kecewa dan putus asa, ada harapan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami sekalian dalam seluruh tugas pekerjaan masing-masing, kami panjatkan doa ini. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.